Ya baik, kepada Bapak Anies, Ya, tempat dipersilakan. makasih semua. Ini kelihatannya ada yang di belakang nggak bisa lihat nih kelihatannya. Banyak. Boleh dong yang berdiri di situ duduk. Jadi kita ini, saya sering ngalamin situasi begini, teman-teman. Rebutan foto, dorong-dorongan, buat betul rebutan. Seperti tadi itu dorong-dorongan. Nanti udah dorong-dorongan rebutan foto itu, selalu akan ada yang bilang gini, cukup, 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 udah. Pak Anies capek, Pak Anies capek. Yang bilang gitu yang udah selfie. Yang udah selfie itu. Nah, bangsa ini sering begitu. Kalau udah makmur, udah cukup, cukup, cukup. Yang lain nggak usah ikut. Nah itu masalah. Jadi yang di sini jangan nutupin yang di belakang itu. ITB putih prinsipnya keadilan, betul nggak tuh? Yang saya hormati Ketua pengarah nih, Bang Saganda Nainggolan. Tepuk tangan buat Saganda. Kemudian Bang Hendri Harmen, Ketua Panitia. Pak Doktor yang saya hormati Prof. Emir, juga Pak Dr. Jahansah Siregar, Pak Darmansyah Hussein, mana Pak Darmansyah? Siap Pak Darmansyah. Yang saya hormati juga Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Bapak Denda Alamsyah, mana Denda Alamsyah? Siap. Kemudian Bang Zukri Saad, Pak Ahmad Sarbini, ada Wahyono, Nurholis, Abi semuanya, Alun, Pak Ketua Komisi 10, Miftahul Huda, terima kasih. Kemudian siapa lagi yang belum kesebut? Sudah kesebut semua. Jumhur Hidayat. Sebetulnya acaranya harusnya 5 Agustus Jumhur. Jadi sekaligus kita peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih teman-teman semua ITB berkumpul, bergerak, dan yang berkumpul bergerak ini istilahnya tadi ITB putih. Kalau ITB putih ini energinya dahsyat nantinya. Jadi harus lebih besar. Senang sekali bisa ketemu lagi, begitu banyak ketemu di sini. Ini kelihatannya generasinya masuknya 80-an kelihatannya ya. 80-an, mungkin ada 70 juga. Ada 70 juga, tapi bilang aja tampilan 80-an, 90-an. 90-an gitu. 2000. Itu kan era-era masuk ITB susah, bukan? Iya kan? Itu masuknya susahnya gak kira-kira. Kita yang di Jogja cuma berani lihat aja dari jauh itu. Nggak berani daftar kita. Nggak berani daftar, daripada nanti tercatat pernah ditolak. Kita gak enak tuh. Nggak berani kita daftar. Habis apa? Kalau masuk ITB itu tulisannya besar sekali depan itu. Apa tulisannya? Selamat datang putra putri terbaik bangsa. Betul nggak tuh? Betul kan? Jadi yang ngumpul putra terbaik bangsa gitu. Nah ini betul kata Saganda tadi. Kalau sudah kumpul di sini kira-kira level Habibie semua nih yang kumpul di sini. Nah kalau di UGM tulisannya itu selamat datang pemimpin masa depan. Gitu. Ya. Aduh, jadi bannernya salah itu, bannernya salah. Serius itu, di Jogja itu tulisannya selamat datang pemimpin masa depan. Jadi lain kali ditambahin itu kalimat itu. Salah doa. Aduh. Dan ketika banner itu dipasang, saya ketua ospek waktu itu, sempat ada yang iseng, N-nya diilangin. Selamat datang pemimpi masa depan. Jadi saya ketika lihat sini, tadi Saganda cerita banyak ini mungkin mulai besok ini selamat datang putra terbaik dan pemimpin masa depan bangsa. Gitu. Jadi terima kasih sekali tadi dibacain pesan-pesannya. Memang betul sekali. Ini agak serius sedikit nih soal ini. Bahwa kita harus mengembalikan agar ilmu pengetahuan dan metode ilmiah menjadi guidance kita di dalam mengambil keputusan. Karena penghormatan kepada teori itu turun. Dan kalimatnya sederhana, teori. Yang penting prakteknya. Loh praktek itu pakai teori.
Betul tidak? Coba bikin kursi, kakinya diganti 3. Coba aja, nggak ada itu. Apa yang terjadi? Menurut saya harus dikembalikan. Penting sekali. Dan kita mengalami sebuah pembelajaran dahsyat. Kalau ada orang bilang, oh ya kami percaya sains, oh ya kami percaya teknologi, kami percaya metode ilmiah. Ujiannya bukan pada saat normal. Ujiannya itu saat krisis. Kapan itu? Kejadian 3 tahun lalu. Pada saat terjadi pandemi, pada saat itu ketahuan siapa pemimpin menggunakan ilmu pengetahuan dan siapa tidak pakai ilmu pengetahuan. Dan itu ujian pemimpin sedunia. Sedunia, bukan cuma di Indonesia, sedunia. Kita sekarang mentertawakan yang pakai kalung-kalung macam-macam itu. Yang pakai metode-metode macam-macam. Kenapa? Karena mereka menomorduakan sains. Mereka menomorduakan teknologi dan mereka tidak menghargai ilmuwan. Itu nggak keluar dari mikrofon ini ya. Jadi, saya serius nih. Ketika terjadi pandemi, waktu itu saya sengkap, dan teman-teman boleh cari rekamannya, ada rekamannya. Saya mengatakan pada waktu itu, pada saat kejadian pandemi ini adalah ujian bagi semua pemimpin untuk membuktikan dia mempercayai sains atau dia sekedar lip service soal sains. Karena pada saat itulah kebijakan-kebijakan itu disusun berdasarkan referensi para ilmuwan, metode ilmiah, dan sebagian dari itu harus berhadapan dengan yang disebut ignorance. Ignorance apa? Ketidaktahuan. Ketidaktahuan, dan itu kan lawannya terdidik, bukan? Lawannya terdidik. Di situ kemudian kita harus mengambil keputusan. Bagaimana keputusan tidak populer scientific atau populer ignorance. Dan kami di Jakarta mengalami. Kenapa? Karena kami pakai ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan. Amat tidak populer. Ketika itu amat tidak populer. Dan sering kami harus berhadapan dengan pemegang-pemegang otoritas lebih tinggi, tapi tidak pakai ilmu pengetahuan. Tidak pakai ilmu pengetahuan. Dan itu yang kita hadapi kemarin. Jadi, menurut saya kejadian pandemi itu adalah satu wake up call bagi kita semua, bahwa kembalikan ilmu pengetahuan, metode ilmiah menjadi kompas. Dan kebijakan itu tidak disusun berdasarkan selera pemegang kewenangan. Tidak bisa, karena kebijakan bukan soal selera. Kebijakan ini bagaimana kita memahami masalah, bagaimana kita mengidentifikasi prioritas atas masalah, kemudian cara apa untuk menyelesaikan masalah. Dan di situ seringkali eklektik, harus induktif, harus deduktif, itu semua harus kita kerjakan. Dan tidak bisa kita hanya satu dari 2. Kita harus eklektik pendekatannya. Nah, ini membutuhkan keterbukaan pikiran. Ini membutuhkan kemauan untuk mendengar. Dan kalau dalam bahasa resminya mengedepankan teknokrasi. Teknokrasi di depan. Dan ini yang membuat Indonesia kemarin sempat mengalami fase kemajuan yang cukup besar karena teknokrasi menjadi kompas bagi pengambilan kebijakan. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Jadi ketika mendengar tadi yang disampaikan oleh Prof. Emir tentang pentingnya kita menempatkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi ke depan, itu penting sekali. Dan kami melihat ini menjadi lebih urgent. Kenapa menjadi lebih urgent? Karena ukuran Indonesia itu terlalu besar dan resiko ketika kebijakan dibuat keliru itu maldevelopment, malpolicy, ongkos recovery-nya itu mahalnya luar biasa. Recovery itu apa? Waktu, sumber daya, itu luar biasa. Dan kalau kita kehilangan periode itu, negara lain sedang lompat dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Jadi kami melihat perlu itu dikembalikan dan itu salah satu agenda utama. Saya sering ditanya bagaimana ambil keputusan di Jakarta, maka saya selalu bilang ada 4 urutannya. 1, prinsip keadilan, itu value-nya. Kemudian nomor kedua interest-nya, public interest, itu nomor 2. Nomor 3, science, teknologi, ilmu pengetahuan, akal sehat, itu pendekatannya.
Baru nomor 4, regulasi, peraturan perundangan dan lain-lain. Jangan dibalik. Seringkali di birokrasi itu ngambil keputusannya dibalik. Nomor 1, regulasi, peraturan. Dan banyak regulasi kita tidak berkeadilan, tidak berbasis ilmu pengetahuan, tidak mempertimbangkan kepentingan umum. Nah, regulasi dibalik, urutannya menjadi seperti itu. Jadi dengan begitu, Ibu sekalian, maka ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang nilai keadilan terpenuhi, public interest priority, metodenya scientific, metodenya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa indikasi ketika pendekatan ilmiah tidak dipakai? Apa indikasi paling sederhana? Menolak kritik. Menolak kritik. Takut dengan kritik. Takut dengan dialog. Lalu munculnya yang mengkritik di proses hukum, yang mengkritik ditekan hukum. Kenapa? Kalau Anda menggunakan pendekatannya saintifik ilmiah, maka tidak takut berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Betul tidak? Karena ada datanya nih, ada datanya, ini metodenya, ini hasilnya, maka langkahnya ABCD. Bahwa di dalam mengambil langkah itu ada judgment, itu bisa dipertanggungjawabkan, namanya juga judgment. Tapi sampai kepada opsi-opsi itu ada datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak negara yang ketika kita menyaksikan demokrasi berjalan, keputusan-keputusannya populis tidak menggunakan pendekatan ilmiah, pelan-pelan demokrasinya kualitasnya menurun karena kebebasan berbicara menjadi dipangkas. Itu sesungguhnya akarnya karena tidak menggunakan pendekatan ilmiah, tidak menggunakan metode sains yang itu mendasar bagi pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau kita ditanya perubahan ini apa? Perubahannya bukan tujuan utama. Tujuan utama tidak berubah. Indonesia yang adil dan makmur itu tidak berubah. Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan yang meningkat itu sama tujuannya. Tapi metodenya berbeda. Metodenya metode yang mempertimbangkan secara serius pendekatan ilmu pengetahuan dan merujuk kepada para ilmuwan. Jadi ke depan kalau tadi disampaikan tentang banyak sekali talent-talent yang sekarang ini tidak teroptimalkan. Bapak sekalian, ini bukan sekarang saya bicara ini, sudah berkali-kali, sudah berlama-lama. Yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah reindustrialisasi. Reindustrialisasi. Kenapa? Karena tadi disebutkan industrialisasi kita mengalami kemandekan. Kemudian banyak wilayah di Indonesia ini yang membutuhkan demand-nya tinggi atas produk industri itu. Sehingga gerakan industrialisasi atau reindustrialisasi ini didorong jangan di Jawa lagi. Dan jangan di kota-kota paling besar lagi. Justru harus dilakukan di daerah-daerah yang sekarang populasinya meningkat tetapi mereka tidak memiliki pasokan produk yang baik. Ini penting sekali. Jadi istilah kami adalah reindustrialisasi. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, kita membutuhkan sebuah institusi yang menyusun talent pool untuk Indonesia. Hari ini kalau kita tanya, kami membutuhkan ahli A, tanyanya kemana? Kemana coba tanyanya? Ahli apa di bidang apa ada di mana? Talent pool kita. Talent pool itu bukan sekedar job market. Bukan, talent pool itu negara mengidentifikasi pribadi-pribadi mumpuni yang ada di negara ini sehingga semua bisa memanfaatkan ilmu dan pengalaman mereka. Saya sebut nama tadi karena disebut Pak Tetuko misalnya, bidangnya otomotif. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Tapi we need a talent pool, dan talent pool itu kemudian menyusun nama yang diaudisi oleh pribadi-pribadi yang mumpuni sehingga ini kredibel. Kalau ada talent pool itu, apapun yang dilakukan negeri ini, maka dia tidak perlu menengok keluar karena di dalam ada talent itu. Dan kita nggak kekurangan stok itu, sama sekali nggak kekurangan. Persoalannya yang membutuhkan tidak tahu kemana saya harus mencari, tidak tahu harus kemana. Negara harus hadir untuk memfasilitasi highly skilled labor yang sekarang minim. Tanyanya ke job hunting perusahaan. Mereka itu ada, tapi untuk private sector.
Untuk public sector nggak ketemu. Untuk private sector, Astra kalau mau cari orang panggil korporasi yang khusus untuk talent apa namanya, job hunter. Nah, jadi Bapak sekalian, teman-teman, ini pendekatan diubah, dorong industrialisasi, siapkan talent pool yang baik. Dan kami bicara talent pool, bicara pendekatan, saya mau lapor nih teman-teman semua. Jakarta membangun sebuah mega proyek yang saking itu disebut mega proyek besar sekali, itu masuk di program dokumenter National Geography, namanya Mega Structure kalau nggak salah, Mega Structure, namanya Jakarta International Stadium. Dan Jakarta International Stadium itu adalah sebuah proyek yang merupakan terobosan. Kenapa terobosan? Begini, pada saat kita bertemu dengan fase persiapan, kita sampaikan ini harus selesai akhir 2021. Itu tahunnya 2018. Lalu mereka menyiapkan rancangan. Di ujung timnya lapor, Pak, tidak mungkin selesai 2021 karena pembangunan atap. Stadionnya pakai atap. Dan atapnya itu bisa dibuka tutup. Itu tidak bisa dikerjakan dengan dipercepat. Karena kalau nyusun atap ya ada fasenya. Nggak mungkin itu dicepetin. Itu ada urutannya di dalam proses konstruksinya. Kita bilang coba cari caranya. Mereka putar cari cara macam-macam, akhirnya mereka kembali. Bisa, Pak. Apa? Atapnya dibikin di bawah. Lalu nanti didongkrak naik ke atas. Oke, that's a good idea. Masalahnya apa? Masalahnya gak ada yang pernah mengerjakan. Karena beratnya 3.400 ton. Ekuivalen ngangkat 2.400 mobil Kijang secara bersamaan. Bayangkan 2.400 mobil Kijang dijejer, diangkat bersama-sama. Equipmentnya harus ambil dari Timur Tengah. Itu kren-kren besar di Dubai, Abu Dhabi, itu harus disewa semua. Karena kren-kren itu khusus untuk mengangkat konstruksi raksasa. Pertanyaannya, should we take the risk or not? Oke? Dan kita bilang bismillah, kita ambil risiko itu. Kemudian dibangunlah di bawah, lalu setelah itu selesai dinaikkan ke atas. Proses mendongkraknya itu 72 jam. Sebenarnya sampai akhirnya terpasang di atas, rapi semua, terkunci, dan itu semua dikerjakan 100% oleh insinyur-insinyur Indonesia. Dan sekarang dunia terkagum-kagum dengan proses pembangunan ini. Kenapa terkagum? Karena mereka nggak pernah mengerjakan begini. Sebesar itu dikerjakan di bawah lalu diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas tuh aula banyak yang mengerjakan. Tapi seukuran stadion dengan berat sebesar itu, it's never done here. Dan itu dilakukan oleh anak-anak yang dilahirkan ibu Indonesia, dididik sekolah Indonesia dari universitas-universitas di Indonesia. Jadi saya bilang saya setuju sekali, jangan pernah meremehkan didikan anak bangsa ini. Jangan pernah. Dan buktinya banyak sekali, Selama kita pegang prinsip meritokrasi, we will get the best. Meritokrasi, selama pegang prinsip itu pasti dapat terbaik. Dan kita sudah merasakan di Jakarta. Hari ini kita bangga sekali. Dan kita bisa bilang, gedung yang dibuat sebesar itu tidak satu pun tenaga asing yang terlibat. Semuanya tenaga Indonesia. Nah, Bapak sekalian, ada yang unik ini. Para pekerjanya di sana, itu mereka adalah konten kreator semua, tanpa kita sadari. Siapa? Buruh-buruhnya. Buruh-buruh itu, kalau pada hari-harian itu pada rekaman. Saya sedang ngerjain ini stadion gede, dikirimnya ke kampung halamannya. Jadi mereka saking bangganya mengerjakan proyek ini, mereka membuat konten-konten dikirim ke kampung-kampung halamannya. Mereka bukan yang engineer papan atas, mereka pekerja kasar di bawah. Tapi apa yang terjadi? Itu yang namanya kebanggaan atas sebuah proyek yang dikerjakan anak bangsa. Dan itu menular, bukan hanya yang di atas, semua yang di bawah pun merasa, this is mine, this is ours, ini punya kita. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, semangat itu yang harus dikembalikan di Republik ini. Ketika kita melihat proyek raksasa dibangun,
pada saat ini kita harus mengatakan, kok bukan kita yang mengerjakan? Kenapa kita hanya jadi penonton di tanah kita sendiri? Inilah perubahan, sudah saatnya kita kerjakan itu sendirian. Jadi teman-teman sekalian, PR kita banyak. Perubahan ini tidak otomatis jalan, tidak otomatis jalan. Karena tidak semuanya berada di barisan yang putih-putih ini. Betul enggak? Ya, ada yang tidak menginginkan perubahan. Tapi kita yakin bila kita berkumpul kuat, maka ini energi fusi, betul nggak? Yang nanti akan bisa memunculkan kekuatan yang luar biasa. Jadi pertemuan 1000 alumni ITB, insya Allah ini simbolik aja. Saking banyaknya sebut 1000. Saking banyaknya sebut 1000. Tapi insya Allah kita song-song perubahan ini bukan sekedar pergantian orang, tapi pergantian pendekatan dan prioritas. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih atas dukungan, atas kepercayaannya. Ini perjuangan yang kita jalani agak panjang. Saya, Sahganda, Denci, Wahyono, saya mau nyebut Gepeng, nyebutnya Nurholis aja lah sekarang. Mau nyebut Gepeng. Itu zaman dulu luntang-luntung bareng-bareng di era itu. Luntang-luntung bareng-bareng. Dan kita lari-lari kalau dikejar-kejar ke Jatinangor, baliknya ujungnya ke Ganesha. Ini perjuangan panjang. Jadi ini bukan dadakan kita sekarang sedang masuk di dalam arena. Arena perjuangan ini kita kerjakan sejak zaman tahun 90-an. Ketika kita menginginkan demokrasi. Dan demokrasi alhamdulillah sudah jalan 25 tahun. Sekarang saatnya untuk kita menunjukkan bahwa demokrasi delivers justice and prosperity. Bahwa demokrasi yang kita perjuangkan itu akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan. Ini kata kunci, jangan sampai demokrasi terjadi tapi tidak delivers apa yang menjadi aspirasi dari publik. Dan publik menginginkan kesetaraan, publik menginginkan kemajuan. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari kita menuntaskan apa yang sudah dimulai dari tahun-tahun dulu. Tadi sudah saya bilang tadi, ini 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an. Ini semua karena ITB dulu terkenal sebagai rombongan yang berani-berani itu di ITB. Jadi kalau sekarang ada orang ITB gak berani, ini bukan ITB sebetulnya, bukan ITB. Loh, kita di Jogja ini dapat ceritanya, itu rektor ITB, Iskandar Ali Sabana, betul nggak? Anak-anak itu pada ditahan, tetap aja bimbingan skripsi jalan, tetap aja pada bisa lulus. Kita bilang ini rektor dahsyat ini. Kalau rektornya berani, apalagi mahasiswanya, betul nggak? Jadi kalau ITB itu memang pemberani dan sudah saatnya 2024 ITB bangkit lagi untuk jadi pemberani. Ya, itu aja teman-teman sekalian. Bismillah, insya Allah, insya Allah. Iya. Dan itu juga, Pak, saya pernah jemput Bang Imat. Ini Bang Imat ini ITB nih. Saya itu nggak pernah mengira kalau Bang Imat itu insinyur listrik. Saya kira kuliah tauhid itu ulama ini. Ternyata insinyur listrik gitu, insinyur elektro. Dan saya pernah jemput Bang Imat di Jogja, lalu Bang Imat ini kan kita lihat, wah gede betul nih, apa Salman, kemudian pergerakan macam-macam. Jadi waktu saya jemput, saya tanya, Bang Imat, gimana ceritanya Bang Imat itu kuliahnya teknik elektro? Terus dia bilang begini, ini cerita beliau nih, dulu saya di Sumatera Utara, ada peresmian Bendungan Asahan katanya, Bendungan Asahan. Lalu sekampung anak-anak laki-laki, kemudian warga yang laki-laki itu jalan kaki. Kata dia sekitar 6 jam sampai ke lokasi peresmian. Kenapa? Ingin dengar pidatonya Bung Hatta. Yang meresmikan Bung Hatta. Lalu Bung Hatta pidato. Dan saya bayangkan pidato Bung Hatta itu pidato yang datar. Karena beliau kalau pidato itu datar. Coba dengar rekaman suara Bung Hatta. Lalu Bung Hatta dalam pidato itu bilang begini. Indonesia ke depan akan membutuhkan banyak sekali pembangkit-pembangkit listrik seperti ini. Seperti Bendungan Asahan ini. Dan Indonesia ke depan membutuhkan banyak sekali insinyur-insinyur listrik. Kata dia, semua anak pulang pengen jadi insinyur listrik. Ini kata Bang Imat nih, semua pengen jadi insinyur listrik. Apa? Saya ketika dengar itu apa yang menarik? Yang menarik begini, yang menarik itu tidak ada orang yang berpikir, apa Bung Hatta saudaranya proyeknya listrik ya? Nggak ada. Nggak ada yang berpikir apakah Bung Hatta ini keluarganya ngurusin listrik ya? Tidak. Yang muncul adalah saya percaya tanpa syarat pada kata-kata pemimpin saya. Ini dahsyat.
Ada yang namanya unconditional trust pada pemimpin. Unconditional, percaya tanpa syarat. Ketika Bung Hatta mengatakan kami butuh ini, seluruh rakyat mengatakan saya kerjakan. Dan anak-anak kecil itu pengen jadi insinyur listrik, termasuk beliau berangkat. Terus dia cerita, ketika udah kuliah ternyata kurang cocok saya di sini. Tapi buat saya itu inspirasi dari Bung Hatta. Itu pesan. Ini yang harus dikembalikan dari Republik ini. Kepercayaan kepada para pemimpin-pemimpinnya harus dikembalikan. Bahwa ketika mengatakan A, ini karena kita bicara tentang kepentingan nasional. Kita bicara karena kita memiliki tujuan keadilan. Nah, PR kita semua, mengembalikan kepercayaan itu pada proses politik. Mengembalikan kepercayaan itu pada pemimpin-pemimpin politik. Dan mereka-mereka ini para pemimpin politik jadi biografi yang dibacain oleh orang tua kepada anak-anaknya. Coba kita masa kecil, lihat, baca Soekarno, baca Hatta, baca Syahrir, baca Agus Salim, baca Natsir. Apa sih itu artinya? Mereka semua profesinya politisi, semua profesi politisi. Tapi mereka jadi inspirasi keluarga-keluarga di rumah kita. Hari ini PR kita itu, nonton di TV enak, kau jangan seperti dia nanti ya. Itu PR kita harus mengembalikan. Insya Allah gerakan perubahan ini bisa sama-sama mengembalikan itu semua. Terus sekalian, waktu saya sudah habis, saya harus meneruskan perjalanan. Saya akan meneruskan perjalanan ke Surabaya. Mohon pamit, terima kasih kepada semua yang hadir. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan menjadi kenyataan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.